Di balik suara yang tersembunyi. Drama di balik suara yang tersembunyi menceritakan Liora, seorang istri yang tulus. Namun, ia merasa semakin kesepian karena sikap suaminya, Kai, yang berubah dan semakin cuek. Kai sering pulang terlambat dan lebih fokus pada ponselnya, sehingga membuat Liora curiga dan terluka. Kebenaran akhirnya terungkap saat Revan, sahabat Kai, memberitahu bahwa Kai berselingkuh dengan Luna. Pengkhianatan itu membuat Liora sadar bahwa selama ini ia hanya dipertahankan tanpa dihargai. Di akhir cerita, Liora memilih pergi demi menyelamatkan dirinya sendiri dan harga dirinya. Malam selalu datang dengan tenang, namun tidak semua ketenangan membawa rasa nyaman. Di rumah ini ada jarak yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Di suatu malam, Liora sedang mempersiapkan makanan untuk makan malam. Setelah itu, ia duduk sendirian di meja makan. Ia tampak gelisah sambil menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Kamu baru pulang, Kai. Ini udah jam berapa? Ya, Ra. Dari pagi aku kerja terus, kepala rasanya penuh. Setiap hari jawabannya pasti sama terus. Kerja, capek, tidur. Terus, maksud kamu, aku harus jawab apa lagi? Aku cuma pengen kamu cerita, sedikit aja, biar aku ngerasa masih penting. Nanti aja ya, Ra. Aku benar-benar capek. Ya udah, kau makan dulu. Aku udah siapin makan malam buat kamu. Nanti aja, Ra. Aku masih kenyang. Tadi aku udah makan. Kamu kenapa sih, Kai? Akhir-akhir ini selalu pulang telat. Dan sampai rumah, kamu gak mau makan malam bareng aku. Aku sedih, aku selalu sendirian di rumah. Dan kalau kamu pulang pun, kamu gak peduli sama aku. Aku mau mandi dulu. Sembari menunggu Kai selesai mandi, Liora pergi ke kamar. Sesudah mandi, Kai menghampiri Liora yang ada di kamar. Alih-alih ingin diajak berbincang, ternyata Kai hanya diam dan memperhatikan ponselnya terus-menerus. Itu bunyi chat lagi. Iya, Itu dari siapa sih? Akhir-akhir ini kamu sering banget fokus sama ponselmu. Bahkan kamu jarang manggil namaku. teman kantor kok. Ini lagi bahas kerjaan. Emangnya bahas apa? Soalnya tiap ada chat itu, kamu langsung senyum. Kamu kenapa sih jadi curigaan kayak gini? Karena kamu berubah, Kai. Kamu lebih sering main HP daripada ngobrol sama aku. Apa sih, Ra? Kita ini udah lama bersama. Kamu masih aja overthinking, mikirin yang aneh-aneh. Aku mikir karena aku peduli sama kamu. Kalau aku udah gak peduli, mungkin aku bakal diem aja. Kai menghiraukan omongan Liora dan ia pun tetap fokus dengan ponselnya. Kai, sini, aku mau lihat ponsel kamu. Apa sih, Ra? Aku nggak nyembunyiin apa-apa. Ini tuh cuma bahas kerjaan aja. Beneran? Kalau beneran emang kerjaan, berarti aku boleh lihat dong. Kai tetap menatap layar ponselnya sambil tersenyum dan mengabaikan Liora. Udah deh, sana. Kamu mending tidur aja. Liora pun merasa sedih. Ia meneteskan air matanya dan memilih untuk tidur. Kecurigaan bukan muncul dari rasa cemburu semata, tetapi dari perasaan yang mulai diabaikan. Suasana pagi hari di kantor
suara ketikan keyboard, dan obrolan sesama rekan. Kai, lagi sibuk nggak? Gue mau ngobrol bentar. Nggak apa-apa, Van. Ngobrol aja. Kenapa? Kok muka lu serius banget? Gue tahu lu lagi deket sama Luna. Hah? Siapa yang bilang? Gak usah ngada-ngada deh, Van. Udahlah Kai, gak penting lu mau tahu ini dari siapa. Yang penting perbuatan lu tuh salah. Gua cuma ngerasa nyaman, Van. Sama Luna tuh, gua ngerasa ada hal yang beda. Gua bingung sama perasaan gua sendiri. Bingung bukan alasan buat selingkuh. Lu tahu nggak sih Kai, dia itu selalu ada buat kamu. Liora udah nemenin kamu dari kamu yang belum jadi apa-apa sampai sekarang kamu udah kerja di perusahaan ini. Lu tahu nggak dampak nanti ke depannya gimana? Udahlah. Lagian, Liora nggak sampai tahu tentang ini. Kai, tolong banget ingat ini. Jangan cari 5% di 95% yang sudah ada. Atau lu bakal kehilangan 95% hanya karena 5% itu. Kai pun terdiam dan merenung. Kenapa aku ngerasa sendirian ya? Padahal aku punya pasangan. Apa aku kurang ngasih perhatian? Atau memang kamu udah nemu yang lebih bikin kamu bahagia? Kalau memang ada yang lain, kenapa kamu masih bertahan di sini, Kai? Tak semua pertanyaan butuh jawaban langsung. Ada yang hanya ingin didengar, tapi tak pernah terjawab. Liora, maaf ya aku datang ke rumah tiba-tiba. Iya, nggak apa-apa. Ada apa, Van? Ada sesuatu yang pengen aku omongin. Aku gak kuat nyimpen rahasia ini sendirian. Tentang Kai ya? Aku bakal ngasih tahu ke kamu, tapi tolong kamu harus kuat. Iya, Van. Kai selingkuh, Ra. Hah? Ini beneran? Kamu nggak usah ngada-ngada, Van. Seketika, saat mereka berbincang, Kai datang dengan wajahnya yang panik dan terburu-buru menghampiri mereka berdua. Pantes aja kamu berubah. Kamu tega ya, Kai? Udah khianatin aku. Luna itu temanku sendiri. Iya, Ra. Aku salah. Aku sama Luna cuma temen aja. Udahlah Kai, sedekat itu lu masih bilang temen. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi kebohongan yang terlalu lama disimpan jauh lebih kejam. Aku nyesel, Ra. Aku nggak pernah ada niatan nyakitin kamu. Aku minta maaf ya, Ra. Aku hilaf. Maaf kalau aku udah ngecewain kamu. Udahlah. Kamu hanya basa-basi klasik doang. Toh, kamu tetap milih buat bohong daripada jujur sama aku. Aku takut kehilangan kamu, Ra. Kalau takut kehilangan, kamu gak bakal cari orang lain. Kadang orang sadar salahnya pas sudah terlambat. Kamu minta maaf ke aku karena kamu udah ketahuan ya. Udah cukup. Aku gak mau dengerin basa-basimu lagi. Keputusan terbesar sering diambil saat hati sedang paling terluka. Aku pergi bukan karena aku gak cinta. Aku pergi karena aku udah capek disakitin terus. Liora, aku masih sayang sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Sayang itu dibuktiin, bukan cuma diucapin lewat omongan. Kai, lu kehilangan orang paling tulus. Itu semua akibat dari perbuatan lu. Malam itu, Liora pergi dari rumah tanpa membawa barang-barangnya. Bukan untuk lari dari masalah,
tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari sakit hati yang ternyata dari orang yang selama ini ia sayangi. Tamat.